warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nolida Yahya, saya dari Lokal D, ingin memenuhi mata kuliah Psikologi Perkembangan Anak. Saya akan membahas materi tentang karakteristik perkembangan anak usia dini dan implikasi pendidikannya. Dalam video ini nanti saya akan menjelaskan apa sih perkembangan anak usia dini itu atau yang disingkat dengan PAUD, dan saya akan menjelaskan implikasi dalam pendidikannya. Simak terus videonya. Siapa yang tahu apa itu PAUD? PAUD itu adalah pendidikan anak usia dini. Yang termasuk anak usia dini yaitu anak berusia 0-8 tahun. Kalau di Indonesia yang termasuk anak usia dini yaitu anak usia 0-6 tahun dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003. Semua yang ada di lingkaran merah itu termasuk ke dalam PAUD. Apakah teman-teman di sini ada yang pernah berpikir bahwa PAUD itu adalah pendidikan sebelum TK? Prinsip-prinsip perkembangan dan implikasi prinsip-prinsip perkembangan terhadap pendidikan. 1. Prinsip kesatuan organis. Perkembangan individu merupakan satu kesatuan dari beberapa fungsi organ. Seperti perkembangan kognitif anak juga ditinjau dari perkembangan afektif atau motorik. Implikasinya adalah pelajaran-pelajaran yang diberikan haruslah berhubungan satu dengan yang lain. 2. Tempo dan irama perkembangan. Setiap anak mempunyai laju perkembangan yang berbeda-beda. Ada yang cepat, sedang, dan ada pula yang lambat. Seperti pada saat di sekolah, ada anak yang sudah mahir dalam menghitung, ada juga yang masih bingung dalam menghitung. Implikasinya adalah proses pembelajaran harus menghargai keunikan masing-masing. 3. Tiap-tiap individu mempunyai pola perkembangan yang umum. Seperti pada umumnya, rata-rata usia anak menginjak masa sekolah adalah usia 6-7 tahun. Implikasinya adalah pembelajaran dapat diberikan secara klasikal, yakni mengelompokkan anak sesuai dengan tingkat kemampuannya, seperti kelompok anak yang mampu menulis dan kelompok anak yang telah mampu membaca. 4. Konvergenitas atau interaksi. Perkembangan individu dipengaruhi oleh faktor pembawaan dari orang tua atau faktor keturunan, dan juga dipengaruhi oleh faktor lingkungan. Implikasinya adalah pendidik harus memberikan lingkungan pendidikan yang bervariasi, sehingga potensi anak dapat teroptimalisasikan. 5. Prinsip kematangan. Seperti contoh, bayi usia 7 bulan baru bisa duduk dan tidak boleh dipaksa untuk berjalan. Pada prinsip kematangan, proses pembelajaran baru dapat berfungsi sebagaimana mestinya bila anak telah mencapai tingkat kematangan untuk belajar. 6. Setiap hasrat pembelajaran terdapat hasrat untuk A. Mempertahankan diri, yaitu adanya hasrat untuk memenuhi kebutuhan, seperti makan, minum, dan istirahat. B. Mengembangkan diri, yaitu adanya keinginan untuk bereksplorasi, bergerak, dan bermain. Implikasinya adalah jalannya proses pembelajaran harus memperhatikan adanya hasrat atau kebutuhan tersebut, sehingga kegiatan pembelajaran bisa lebih fokus. 7. Fungsi psikis tidak timbul secara berturut-turut tetapi secara bersamaan. Seperti contoh, kegiatan seorang anak yang sedang menulis. Kegiatan menulis melibatkan fungsi ingatan, penglihatan, dan gerakan anggota tubuh atau gerakan tangan secara bersamaan. Implikasinya adalah proses pendidikan hendaknya memperhatikan keterlibatan beberapa fungsi tersebut dalam kegiatan pembelajaran.